Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi belajar bahasa Indonesia kelas 7 di pertemuan keempat. Adapun materi kita pada hari ini yaitu menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat menyimpulkan isi puisi rakyat yaitu pantun, syair, gurindam yang disajikan dalam bentuk tulis. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat yaitu pantun, syair, dan gurindam yang dibaca dan didengarkan. Baiklah, kita masuk pada materi kita pada hari ini, yaitu struktur dan kebahasaan puisi rakyat. Di mana kalian ketahui bahwa puisi rakyat itu adalah pantun, syair, dan gurindam. Di sini unsur kebahasaan teks puisi. Apa-apa saja unsur kebahasaan pada teks puisi. Jadi yang pertama adalah kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi atau bermaksud memberikan perintah atau suruhan. Contohnya, buanglah sampah pada tempatnya, ditandai dari kata lah, artinya dia memerintah. Ya. Kemudian unsur kebahasaan teks puisi rakyat yang kedua adalah kalimat saran. Jadi kalimat saran adalah kalimat yang berisi tentang saran kepada orang lain untuk kebaikan orang lain. Jadi biasanya ditandai dengan kata sebaiknya, alangkah baiknya. Contohnya, sebaiknya kau pikir dahulu demi keputusan yang tepat. Selanjutnya, yang ketiga adalah kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang berisi ajakan kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Biasanya ditandai dengan kata ayo dan mari. Contohnya, marilah kita jaga agar lestari. Selanjutnya, yang keempat, kalimat seru. Jadi kalimat seru adalah kalimat yang mengungkapkan rasa hati seperti kagum, heran, senang, dan sedih. Biasanya ditandai dengan kata alangkah, betapa, dan bukan main. Contohnya, alangkah indahnya alam Indonesia ini. Selanjutnya, yang kelima adalah kalimat larangan. Jadi kalimat larangan adalah kalimat yang berisi larangan agar orang lain tidak melakukan kegiatan tersebut. Biasa ditandai dengan kata jangan atau hindari. Contoh kalimatnya adalah janganlah berprasangka buruk kepada sesama. Itulah tadi 5 unsur kebahasaan dari teks puisi rakyat, dan biasanya juga ditandai dengan kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Apa saja itu kalimat tunggal dan apa itu kalimat majemuk? Di sini Ibu akan bahas. Jadi, kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu subjek dan satu predikat. Contoh, buku adalah jendela dunia. Buku itu sebagai subjek, adalah jendela dunia sebagai predikat. Seperti itu. Selanjutnya kalimat majemuk. Apa itu kalimat majemuk? Jadi kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek atau predikat. Kalimat majemuk terdiri dari penggabungan 2 kalimat dasar atau lebih. Contohnya, Ayah berangkat ke kantor dan Andi berangkat ke sekolah. Ayah sebagai subjek, berangkat ke kantor sebagai predikat keterangan, kemudian Andi sebagai subjek, berangkat sebagai predikat ke sekolah
sebagai keterangan dan ditandai dengan konjungsi atau kata sambung dan. Ini adalah kalimat majemuk. Jadi sekali lagi Bu sampaikan, kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek atau predikat dan dihubungkan dengan kata sambung atau konjungsi. Nah, selanjutnya kita pelajari struktur puisi rakyat. Yang pertama adalah pantun. Apa saja struktur pantun? Yang pertama adalah bersajak AB AB. Yang kedua, larik 1 dan larik 2 disebut sampiran. Yang ketiga, larik 3 dan 4 adalah isi. Kemudian yang keempat, antara sampiran dan isi tidak saling berhubungan. Selanjutnya, struktur syair. Yang pertama, bersajak AA, bersajak A, 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 A. Yang kedua, semua larik adalah isi dan terkait dengan bait-bait yang lain. Selanjutnya, struktur gurindam. Yang pertama adalah bersajak AA, BB, CC, dan seterusnya. Yang kedua, larik 1 merupakan suatu kesatuan yang utuh. Yang ketiga, larik 1 soal dan larik kedua jawaban atau sebab dari larik 1. Yang keempat, isi dan maksud gurindam ada pada larik 2. Selanjutnya, menelaah puisi rakyat. Di sini Ibu akan mencoba untuk menelaah satu buah puisi rakyat. Perhatikan contohnya. Puisi rakyat yaitu pantun ya. Ambil kapas menjadi benang. Ambil benang menjadi kain. Kalau kamu ingin dikenang, berbuat baiklah dengan orang lain. Nah, di sini kita akan menelaah puisi rakyat pantun. Perhatikan, telaah strukturnya terlebih dahulu. Jadi, yang pertama, struktur penyajian pantun 2 larik sampiran dan 2 larik isi. Yang kedua, 2 larik pertama merupakan pengantar untuk masuk pada isi. Yang ketiga, makna atau isi pada larik 1 dan 2 dengan larik 3 dan 4 tidak saling berhubungan. Seperti itu. Nah, selanjutnya telaah kebahasaan puisi rakyat masih pada pantun. Masih pantun yang sama. Ambil kapas menjadi benang, ambil benang menjadi kain. Kalau kamu ingin dikenang, berbuat baiklah dengan orang lain. Telaah kebahasaannya yang pertama, kalimat larik 1 dan larik 2 merupakan kalimat perintah, ditandai dengan kata ambillah. Jadi dia menyuruh kita untuk mengambil. Kemudian yang kedua, larik 3 dan 4 adalah saran dengan pola hubung syarat atau kalau. Dan pada larik 3 dan 4 merupakan isi. Selanjutnya yang ketiga, larik 3 dan 4 merupakan suatu kalimat majemuk. Nah, anak-anakku sekalian, Ibu harap semua sudah paham tentang materi kita hari ini. Tugas kalian silahkan mencari satu buah pantun, kemudian telaah strukturnya. Kemudian cari juga syair dan gurindam, telaah strukturnya dengan cara yang sama seperti tadi yang Ibu contohkan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video Ibu selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.